Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Bapak akan memaparkan atau menjelaskan beberapa hal kaitan dengan ketentuan muamalah. Terkhususnya adalah bagian jual beli. Kita sehari-hari ini tidak terlepas dari yang namanya jual beli. Kita akan berbicara bagaimana pengertian rukun, syarat, dan lain sebagainya termasuk hikmah jual beli. Tentu ini menjadi bagian hal penting karena ini merupakan sesuatu yang kita bisa lakukan. Baik, adapun beberapa hal kaitan dengan jual beli itu sebelumnya kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah menghayati konsep muamalah dalam Islam tentang jual beli, khiyar, salam, dan hajar. Kenapa ada 4? Karena setelahnya kita berbicara tentang jual beli, kita akan berbicara tentang khiyar, salam, dan hajar. Tetapi karena ini dalam satu bab, maka Bapak membuat bagian-bagian. Bagian yang pertama jual beli, yang keduanya khiyar, salam, dan hajar disatukan. Oleh karena itu dalam tujuan pembelajarannya pun Bapak satu bagian gitu. Yang kedua, mempraktikkan tata cara jual beli, khiyar, salam, dan hajar menurut ketentuan Islam. Yang ketiga, memahami ketentuan jual beli, khiyar, salam, dan hajar. Dan yang keempat, mengkomunikasikan ketentuan Islam mengenai jual beli, khiyar, salam, dan hajar. Kita berbicara dulu dari definisi atau pengertian apa yang dimaksud dengan jual beli atau apa yang kita ketahui tentang jual beli. Yang pertama, jual beli secara etimologis atau secara bahasa berarti al-bai'u, yang artinya atau berasal dari kata ba'a yabi'u bay'an. Dalam bahasa Arabnya muqabilatun syai'in bisyai'in. Muqabilatu syai'in bisyai'in. Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain itu adalah jual beli secara etimologis. Adapun secara harfiah didefinisikan sebagai pertukaran atau mubadalah, gitu ya. Kemudian menurut istilahnya jual beli itu adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Itu kira-kira pengertian jual beli secara bahasa maupun istilah. Lanjut kita ke dasar hukum. Dasar hukum artinya ditinjau daripada Al-Quran maupun Al-Hadis ya. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, ijma para ulama, termasuk ijma para ulama. Kemudian dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah. Artinya mubah itu boleh gitu ya, kecuali jual beli yang dilarang oleh syara. Nah, ini di bawahnya adalah landasan atau dasar hukum jual beli, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu ditinjau daripada Al-Qur'annya. Yang kemudian sunnahnya al-hadits, afdalul kasabi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Artinya pendapatan yang paling utama dari seseorang adalah hasil usaha sendiri dan hasil jual beli yang mabrur gitu. Itu kira-kira landasan atau dasar hukum jual beli. Artinya bahwa jual beli ini ada dasar hukumnya. Allah menghalalkan, Allah membolehkan jual beli
ditinjau daripada Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang ketiga adalah rukun jual beli. Apa ya? Sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Yang pertama ada penjualnya. Tentu ini. Kemudian yang kedua ada pembelinya. Harus ada pembelinya. Yang ketiga ada barang atau harta yang diperjualbelikan. Ada barang, ada media ya. Yang keempat adalah ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang yang dibawa oleh pembeli itu ya. Yang kelima ada lafadz ijab qabul. Apa itu ijab qabul? Ya sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Si penjual menyerahkan barangnya, kemudian si pembeli menerima barang dan menyerahkan uangnya begitu. Itu kira-kira ada 5 rukun yang dimana satu saja tidak ada dalam rukun jual beli ini, maka dianggap tidak sah gitu ya. Lanjut kita ke ijab dan qabul. Nah tadi ada ijab qabul. Apa itu ijab qabul? Ini sebetulnya syigot akad dalam jual beli ya, bentuk akad dalam jual beli. Nah, barangkali ada yang belum mengetahui atau yang sudah mengetahui, Bapak ingatkan kembali bahwa ijab itu adalah ucapan dari pihak penjual yang menawarkan barang dagangannya. Semacam ada orang yang berkata, atau yang penjual itu berkata, saya jual barang ini dengan harga sekian. Itu namanya ijab. Kemudian qabul itu ya, tapi dalam bahasa Indonesia itu jadi qabul. Qabul artinya ucapan penerimaan atau persetujuan dari pihak pembeli. Saya terima atau saya beli barang ini dengan harga sekian. Nah, ketika ijab dan qabul ini ada, maka itulah yang disebut dengan syigot akad jual beli gitu. Nah, dalam syigot akad ini tentu ada syarat-syaratnya. Yang pertama ada qabul, harus sesuai dengan ijab. Maksudnya ketika seseorang ketika si pembeli itu atau pembeli itu mengucapkan atau qabul itu menerima barang ini, ya betul-betul itu adalah penerimaan atau jawaban daripada orang yang menjadi penjualnya gitu. Jangan lalu berbeda antara orang yang menjual dan orang yang membeli. Yang kemudian di sini diterangkan belum berselang lama, artinya seketika mengucapkannya, tidak ada tidak ada jeda yang terlalu lama begitu. Ketika saya menjual barang ini dengan harga sekian, maka sesegera mungkin seseorang yang menjadi pembeli itu saya terima atau saya beli barang ini dengan harga sekian begitu kira-kira. Yang kedua, syarat dalam syigot akad itu ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang dijual dan harganya. Tentu harus ada kesepakatan, saya rela kalau saya menjual sekian dengan harga sekian. Kemudian ya si pembeli pun demikian, saya pun rela membayarkan atau menyerahkan uang ini dengan menerima si harta atau si barang tersebut kepada saya. Begitu ya. Ada kesepakatan. Ketika salah satu tidak ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, ya ini tidak sah. Sebab dasarnya itu antarodin. Ada saling meridoi antara pembeli dan penjual begitu. Berikutnya adalah syarat penjual dan pembeli. Nah, ini syarat penjual dan pembeli ini yang pertama itu harus balik dan berakal. Ini tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, seseorang yang harus balik atau yang berakal ini ada ya, wala tu'tus supaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamau
warzuquhum biha waqsuhum wa qulu lahum qawlam ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ini menjadi dasar bahwa si penjual maupun pembeli itu mesti orang yang berakal sehat. Kemudian yang pertama harus balik dulu ya, karena mengingat dalam hal jual beli ini membutuhkan syegat itu, ijab qabul. Yang kedua, bukan karena paksaan, tetapi atas dasar suka sama suka dan atas kehendak sendiri. Artinya bahwa ketika si penjual ini menjualkan sebuah barang, maka tidak ada paksaan oleh pembeli. Mana sini saya beli itu barang dengan harga sekian sajalah. Nah, tidak ada hal-hal yang seperti itu, tidak ada paksaan. Sebab dasarnya tadi Bapak sudah sampaikan, dasar dalam sebuah transaksi jual beli itu adalah antarodin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u antarodin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini perlu ya. Ketika barang transaksi jual beli tidak ada antarodin, suka sama suka, maka ini dianggap tidak sah dalam sebuah jual beli. Yang ketiga adalah bersedia menyerahkan hartanya. Oh jelas, si pembeli menyerahkan uangnya, alat bayarnya, kemudian si penjual menyerahkan barangnya yang dibeli oleh pembeli itu. Itu harus ada syarat penjual membeli ya. Yang berikutnya adalah syarat barang diperjualbelikan. Syarat barang diperjualbelikan itu ada beberapa. Yang pertama, benda atau barangnya suci, tidak najis. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan, bahwa ketika barang itu najis dan dilarang oleh syara, seperti khamr atau bangkai babi dan patung, itu haram diperjualbelikan. Itu tidak boleh, karena jelas itu khamr tidak suci alias najis. Bangkai babi termasuk patung itu sesuatu yang dilarang oleh syara untuk diperjualbelikan. Ini ada beberapa dasar hukumnya atau hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu amul fathi wa bi Makkah, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Sungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, wal maitati bangkai, wal khinziri babi, wal asnam dan patung. Itu tidak boleh ya. Yang berikutnya adalah barang yang diperjualbelikan adalah barangnya harus memiliki manfaat. Jelas dalam hal ini ketika tidak memiliki manfaat, maka barang itu tidak sah untuk diperjualbelikan. Tidak boleh ya. Kemudian barang itu milik sendiri, bukan milik orang lain, atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya, itulah perantara itu. Si penjual tidak bisa datang lalu diwakilkan oleh seseorang yang menjadi penjualnya gitu ya. Yang berikutnya adalah barang dapat diserahkan kepada pembeli. Maksudnya tidak sah jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak dapat diserah terimakan karena banyak kemungkinan menimbulkan unsur penipuan. Jelas barang dapat diserahkan kepada pembeli. Ini yang namanya jual beli tadi juga harus ada barang yang
diperjualbelikannya. Ketika tidak ada barangnya, tidak diserahkan kepada pembeli, maka ini dianggap tidak sah dalam sebuah transaksi jual beli. Berikutnya adalah barang dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Kita yang menjadi pembeli misalkan itu perlu tahu jenisnya bagaimana, ukurannya bagaimana, sifat-sifatnya sebutkan, kadarnya apa dan bagaimana begitu. Ketika syarat-syarat ini kumpul dalam sebuah jual beli, maka itu sah jual belinya. Bagaimana kalau pulsa, kan tidak ada nih barangnya hanya sekadar sebuah angka dan sebagainya, ini tentu menjadi sebuah basul masail. Atau kaitan dengan jual beli online, ini menjadi hal yang perlu kita kaji lebih dalam lagi ya di lain waktu. Berikutnya adalah bentuk jual beli. Ada dua bentuk jual beli itu. Ada jual beli yang sah tetapi terlarang. Ada yang kedua, jual beli terlarang dan tidak sah karena kurang syarat dan rukun. Yang pertama, jual beli yang sah tetapi terlarang. Itu jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara mencegat penjual sebelum tiba di pasar. Ini tidak boleh. Sah jual belinya tetapi terlarang karena harganya, karena ingin seseorang itu agar membeli kepada si pembeli yang mencegat sebelum tiba di pasar, harganya murah di bawah harga pasar, itu tidak boleh. Harusnya barang-barang di pasar atau lebih tinggi misalkan gitu, nggak boleh. Yang berikutnya adalah membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawar menawar orang lain. Lah, barang yang sudah atau yang sedang dalam proses tawar menawar ini malah diambil oleh pembeli yang lain, tidak boleh. Biarkan seselesainya mungkin, baru ketika sudah selesai tawar menawar tidak jadi, kita yang maju atau bertindak sebagai pembeli berikutnya begitu. Janganlah itu ya. Itu sah sebetulnya tetapi terlarang karena bisa jadi yang sedang menawar itu ya sebetulnya ingin atau mau membayarnya hanya sedang proses penawaran saja begitu. Berikutnya yang ketiga, jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari. Nah, ini tidak boleh. Sah dalam jual belinya, tetapi terlarang karena ditimbunnya itu. Tujuannya adalah ketika nanti harganya naik atau harganya mahal baru dijual. Karena ingin mendapatkan untung. Sementara orang-orang sedang membutuhkan. Masalahnya di sana. Semacam minyak hari ini. Barang yang ditimbun di dalam sebuah gudang sementara pembeli lain sedang membutuhkan. Nanti ketika sudah beberapa bulan, beberapa saat dijual dengan harga mahal, nah ini nggak boleh, dilarang. Makanya sah jual belinya tetapi terlarang. Yang keempat, jual beli untuk maksiat, jelas ini dilarang. Yang kelima, jual beli dengan cara menipu. Oh iya, jelas jual belinya sah sih tetapi terlarang, nggak boleh karena unsur penipuan. COD HP dengan harga sekian, disebutkan barangnya ini normal, bullshit dan sebagainya, tetapi ketika sudah menyampai kepada pembelinya beberapa jam ternyata ada kekurangan, dan itu yang namanya unsur penipuan sehingga dilarang ya. Kemudian jual beli yang mengandung riba, jelas ada unsur ribanya, tidak boleh dalam jual beli. Berikutnya adalah bentuk jual beli terlarang dan tidak sah. Jual beli air mani hewan jantan karena diketahui kadarnya dan tidak ada serah terima. Nah, ini tidak boleh. Seseorang yang menjual beli air mani hewan ini karena tidak tahu bagaimana nanti ketika sudah dewasanya, meskipun dengan harga sekian.
Itu tidak boleh ya. Tidak ada serah terima, mana yang serah terimanya, karena air mani hewannya itu ya tidak diserah terimakan langsung, karena itu bentuknya air mani yang kekuatan hidup di luar rahim itu tidak bisa lama. Yang kedua, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya, nggak boleh ya. Anaknya masih dalam kandungan, masih dalam kandungan induknya, saya menjual ini nggak boleh, karena tidak sah. Karena apa? Karena anak ternaknya itu ya belum diketahui bagaimana di dalamnya itu apa, dan sifat anak ternaknya itu belum diketahui, masih belum jelas. Yang ketiga, menjual sesuatu yang belum di tangan. Barang yang dijual itu masih berada di tangan penjual pertama dan belum diterima oleh pembelinya, itu ya nggak boleh. Kemudian jual beli benda najis, minuman keras, babi, bangkai, patung dan sebagainya, tadi sudah disampaikan, ini jelas terlarang. Kemudian menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya, tuh ada kembang bunganya mangga masih dalam keadaan berbunga ada pohon mangga masih dalam berbunga, ini tidak boleh dijual ya, karena belum nyata bagaimana nanti ketika berbuahnya. Bisa jadi si penjual itu merasa rugi karena ternyata banyak yang tidak berbuah, atau sebaliknya si pembeli merasa rugi karena ternyata si buahnya tersebut melebihi daripada si buah itu. Artinya harga yang dihasilkan oleh penjual itu ternyata kurang gitu. Artinya beginilah, ada salah satu yang dirugikan begitu, sehingga tidak boleh kecuali buahnya sudah kelihatan gitu. Nah, oke. Berikutnya adalah hikmah jual beli. Boleh dibaca lah ya. Membentuk kepribadian muslim agar terhindar dari kepemilikan harta secara batil. Yang kedua, membentuk kepribadian muslim agar terhindar dari kepemilikan harta secara riba. Kemudian yang ketiga, mendorong untuk saling menolong sesama manusia sehingga mempunyai nilai sosial kemasyarakatan. Yang keempat, melaksanakan hukum yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang diharamkan. Yang kelima, mendidik pihak penjual dan pembeli agar memiliki sifat-sifat tenggang rasa, saling menghormati, berlapang dada dan tidak tergesa-gesa. Itu kira-kira kaitan dengan muamalah, khususnya jual beli yang dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan atau melaksanakannya. Demikian, terima kasih atas simakan atau tontonannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe di channel Bapak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.